Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada sesi ini Senin 13 April 2020. Sebelum presentasi kita mulai, marilah kita awali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu untuk tim yang bertugas pada pagi hari ini. Sebagai presenter adalah beliau Ibu Mujiem SPD. Beliau mengajar di SD Muhammadiyah Pakel Program Plus. Kemudian sebagai moderator Ibu Wahyu Nurul Cayati SPD SD dari MI Ma'arif Dondong, dan sebagai host saya sendiri Yuni Astuti SPD dari SD Cimpon. Untuk selanjutnya, pada kesempatan kali ini yang akan memimpin atau memandu presentasi yaitu Ibu Wahyu Nurul Cayati, SPD SD. Kepada beliau, saya silakan. Monggo Mbak Nurul. Baik, terima kasih Bu Yuni atas waktunya. Pada hari ini, hari Senin tanggal 13 April 2020, tim kami kelompok E akan mempresentasikan dengan judul menulis di media yang akan disampaikan oleh Ibu kita tercinta, Ibu Mujiem SPD yang mengajar di SD Muhammadiyah Pakel Program Plus. Sebelum kita mulai, kami akan menyampaikan beberapa ketentuan pada saat sesi tanya jawab. Nanti Bapak Ibu guru hebat yang terhormat dapat melambaikan tangan apabila ingin bertanya langsung atau melewati chat, dan kami akan urutkan sesuai dengan urutan chat. Kemudian kami juga memohon kepada Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati untuk mengisi link presensi yang telah kami sediakan sebagai bukti telah mengikuti kegiatan ini. Untuk memulai presentasi hari ini, monggo waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Mujiem SPD. Monggo Ibu Mujiem. Terima kasih waktunya Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami dari kelompok E mau mempresentasikan mengenai menulis artikel di. Baik Bapak Ibu, menulis tentu sudah Bapak Ibu guru lakukan. Apalagi sebagai pengajar ya, pasti sudah yang namanya menulis itu sudah gitu ya. Nah, pada kesempatan hari ini mungkin kami membuka semangat lagi aja ya. Karena menulis itu sudah hal biasa bagi pengajar, maka ini membuka semangat, motivasi untuk kita terus menulis, apalagi menulis di media. Karena menulis di media itu keren gitu ya. Kalau tulisan kita dimuat itu sudah luar biasa gitu ya, senang gitu. Baik, sebelumnya tentu menulis itu adalah bagian dari komunikasi, yaitu komunikasi tulis gitu ya. Komunikasi itu sudah ada sejak manusia itu lahir atau manusia itu ada gitu. Tentu semuanya menurut tahapan kita sebagai manusia. Dari bayi, maka komunikasi bayi itu seperti apa? Menggerak-gerakkan bagian tubuhnya atau menangis gitu ya, cara menyampaikan pesan gitu. Kemudian seiring bertambahnya usia, tentu juga lingkungan yang mendukung dan teknologi komunikasi yang tersedia, manusia melakukan komunikasi kepada orang lain itu secara lebih baik. Gitu. Komunikasi antar individu dalam bentangan ruang dan waktu yang jauh bisa dilakukan dengan baik karena teknologi. Nah, berkaitan dengan kita menulis di media, maka ada namanya komunikasi massa. Komunikasi massa ini tentu dibutuhkan, yaitu ada komunikator, orang yang menyampaikan pesan, kemudian komunikan, orang yang menerima pesan, kemudian pesan itu sendiri, informasinya yang diperoleh komunikan dari komunikator, kemudian alatnya, yaitu media,
alat bantu untuk menyampaikan pesan, yaitu dalam hal ini media massa. Nah, kemudian dampaknya apa? Yaitu dampaknya adalah akibat dari terjadinya komunikasi tadi, komunikasi massa melalui media massa. Berkomunikasi bisa secara lisan dan tertulis, ya. Untuk komunikasi tertulis, artinya menyampaikan ide, gagasan, argumentasi secara tertulis. Tanpa bermaksud mengecilkan arti komunikasi lisan, maka komunikasi tertulis itu membutuhkan lebih banyak syarat agar komunikasi dipahami, ya, atau memahami pesan yang disampaikan. Gitu. Ada pepatah mengatakan segalanya akan musnah kecuali tulisan. Betul. Kita di negeri ini tahu tentang sejarah karena memang ada tulisan. Ya. Dari zaman Majapahit gitu ya, sampai sekarang gitu. Meski secara teknologi ada alat yang bisa merekam komunikasi lisan, tetapi komunikasi tertulis tetap memiliki keunggulan lain. Yuk, coba kita bahas sedikit mengenai kelebihan komunikasi tertulis, yaitu lebih tahan lama. Ketika komunikasi selesai, orang bisa melihatnya, masih bisa melihatnya, karena tertulis. Dan tidak mudah disalahpahami atau ditafsirkan berbeda. Tidak ada gerak, hanya tulis saja, beda dengan komunikasi lisan. Kemudian dapat disebarkan pada orang banyak atau diperbanyak. Kemudian dapat digunakan sebagai bukti hukum bila terjadi perselisihan antara pihak yang terkait. Adakah kekurangannya? Pasti ada, yaitu kalau komunikasi tertulis itu memerlukan waktu lebih lama karena harus menuliskan terlebih dahulu, kemudian dicetak, baru nanti diterbitkan dan diterima oleh pembaca. Kemudian memerlukan biaya lebih besar atau variabel-variabel yang mendukungnya itu yang lebih besar gitu. Dan hanya bisa dilakukan oleh 2 orang, yaitu antara yang bisa baca dan bisa tulis saja. Yang tidak bisa baca tentu tidak bisa. Dan tidak dapat menyampaikan emosi sebaik komunikasi lisan karena memang tidak terlihat secara fisik. Ya. Itu kelemahan dan kelebihan dari komunikasi tertulis. Kemudian komunikasi lisan, ya, komunikasi lisan sedikit aja kita bahas bahwa juga memiliki kelemahan juga dan juga kelebihan gitu ya. Semuanya sama, memiliki kelemahan dan kelebihan. Tinggal kita memilih saja. Nah, Bapak Ibu guru, jika tadi disepakati kalau menulis itu bahwa tulisan kita nanti akan menjadi sejarah gitu ya di masa mendatang, maka apa yang kita lakukan? Ya, ayo menulis gitu kan. Ya. Tulis apa saja yang berita yang sedang beredar di masyarakat, yang sedang tren gitu ya. Dan menulis di media massa, terutama koran harian, akan sangat membantu tersebarnya secara luas pesan atau ide yang kita sampaikan. Nah, tentu ini menjadi tujuan bagi semua penulis ya, bagaimana kita artikel kita bisa dimuat di koran gitu. Dan sebelum kita menulis di koran, tentu semuanya harus latihan ya, menulis dulu apa yang ada di depan kita, buku agenda kita, kemudian menulis di sekitar kita, buletin yang ada di sekolah atau di kampus, kemudian menulis di event-event lomba gitu ya, kemudian sampai akhirnya menulis di koran. Di event lomba banyak sekali sebenarnya, tiap tahun ada, bahkan mungkin tiap bulan ada gitu ya. Tiap tahun itu hari ulang tahun PGRI itu selalu ada. Kemudian majalah Chandra Dikpora itu juga selalu mengadakan LGM gitu ya, lomba guru menulis. Dan juga per bulan ada, ini UIN ini selalu per bulan menerbitkan satu buku antologi esai. Mereka menjaring dengan cara mengadakan lomba menulis esai ya, dan nanti per bulan target mereka satu buku.
Kemudian juga kita bisa menulis di komunitas lain. Gitu. Di Jogja ada komunitas baru, yaitu komunitas Ayo Nulis Jogja, gitu ya. Disingkat apa ini? Kanjo gitu. Itu baru. Dan ibu-ibu bisa, bapak ibu bisa di sana untuk bisa karya, untuk bisa menuliskan apa yang menjadi idenya. Gitu. Baik Bapak Ibu, untuk memudahkan lebih mengenal dunia tulis-menulis, terutama di koran, maka ada rumus sederhana gitu. Dan ini rumus paten, gitu. Yaitu 5W1H. W-nya what, yang pertama, apa, who, siapa, where, di mana, kemudian when, kapan, dan how, bagaimana. Gitu. Kalau disingkat dalam bahasa Indonesia itu apa namanya, adik Simba gitu ya. Apa, kemudian siapa, di mana, gitu, kapan, dan bagaimana gitu ya. Apa yang kita tulis itu harus mencakup itu. Apa yang mau kita tulis. Kemudian siapa yang menjadi orang yang terlibat di peristiwa itu gitu. Dan di mana peristiwa itu terjadi dan kapan gitu ya. Waktunya itu tanggal, hari gitu ya, sore atau malam atau apa. Kemudian bagaimana peristiwa itu bisa terjadi atau narasinya seperti apa. Nah, di sini artikel itu apa gitu ya? Artikel itu adalah sebuah karya tulis, opini atau pendapat di media massa cetak, khususnya koran harian gitu. Dan artikel ini merupakan rumpun dari opini. Di halaman opini koran ada tulisan tajuk rencana, pojok, karikatur, artikel, kolom, esai gitu. News analisis dan surat pembaca. Nah, dari yang sudah disebutkan tadi, tajuk rencana, pojok karikatur itu kita sebagai orang luar dari media tidak bisa menulis di sana karena itu sudah dari orang dalam media yang bersangkutan. Biasanya seperti itu. Kemudian yang lainnya seperti artikel, kolom, esai, news analisis dan surat pembaca itu yang bisa kita bisa berpartisipasi di situ dan bisa mengirimkan tulisan kita. Nah, dalam artikel ini ada muatan pemaparan permasalahan gitu ya. Permasalahannya apa gitu. Kemudian faktanya seperti apa gitu ya. Dan data. Harus didukung data karena ini sebuah artikel. Atau lebih gampangnya itu apa ya? Pendahuluan, pembahasan, kesimpulan dan saran. Ya. Tapi sebelum apa namanya kita mengirim itu harus tahu juga bagaimana karakter sebuah koran kita gitu. Di KR itu adalah yang diutamakan adalah budaya Jawa itu. Mereka mengutamakan itu. Kemudian juga apa namanya ada Jawa Pos gitu ya. Jawa Pos anaknya Jawa Pos itu ada kalau Jawa Pos itu ada di Jawa Timur nggih. Kemudian ada Tribun Jogja itu anaknya dari Kompas ya. Kemudian Harjo itu anaknya dari Bisnis Indonesia. Gitu. Kemudian ada Media Indonesia gitu. Kemudian ada Republika gitu. Banyak media, cuman kita untuk bisa menuju ke apa namanya media yang nasional tentu ya kita bidik yang koran-koran lokal dulu. Apakah setiap artikel harus memakai urutan seperti itu? Tentu tidak ya. Tidak. Harus pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Tentu tidak. Semuanya bagaimana ide dan gagasan itu ditulis dan nanti pembaca itu bisa memahami. Memahami tulisan kita dengan adanya masalah, kemudian pembahasan dan solusi, kesimpulan, ya gitu. Bisa memahami gitu. Ya, kemudian topik yang diangkat gitu ya, syarat artikel yang layak kirim. Itu topik yang diangkat itu adalah topik-topik yang aktual atau kontroversial. Yang ada yang terjadi di masyarakat itu apa. Kita bisa tulis di sana.
atau juga materi yang dibahas menyangkut kepentingan sebagian besar masyarakat luas gitu ya. Kemudian topik itu tidak bertentangan dengan aspek etis, sosiologis, yuridis, dan ideologis. Artinya apa ya? Biasanya itu sara gitu ya, tidak menyangkut sara gitu. Maka itu yang bisa diterima oleh harian gitu, oleh koran gitu. Ditulis dengan bahasa baku pasti ya, bahasa baku yang benar, baik, tapi juga mudah dicerna dan ringan dibaca atau komunikatif gitu. Mencerminkan visi dan sikap penulis sebagai seorang intelektual atau cendekiawan. Maka ini ya pastilah kita perlu banyak referensi dan banyak membaca. Referensial ya. Kalau kita menulis secara ilmiah maka referensi itu wajib, atau mungkin juga pustaka itu wajib sekali gitu. Singkat, utuh, dan tuntas gitu. Memenuhi kualifikasi teknis administratif media massa yang bersangkutan. Ya, apa yang dimaui oleh media massa itu gitu ya. Kita bisa memenuhinya itu. Kemudian memenuhi kebutuhan sekaligus bisa mengikuti selera dan kebijakan redaksi media massa. Cara mengirim artikel. Nah, caranya mudah nih. Sudah mungkin Bapak Ibu guru sudah biasa mengirim ya. Apalagi sekarang tinggal email saja gitu. Jangan lupa juga mesti ada ditanyakan jati dirinya gitu ya. Nomor rekening bank, nomor HP, kemudian KTP, kemudian NPWP, biasanya seperti itu. Dan nanti setiap media ini memiliki aturan gitu ya. Misalnya dalam 1 minggu tidak boleh dikirim ke media lain gitu. Terus nanti ada pemberitahuan bahwa tulisannya tidak dimuat di media kami, misalnya, itu baru boleh dikirim ke media lain. Nah, siapa yang boleh mengirim? Siapa saja yang mau. Kalau memang memiliki ide gagasan, tulislah, kirim gitu. Cukup bahan referensi atau pustaka untuk mendukung ide, kemudian mampu menuliskannya secara baik, benar, dan menarik gitu. Kemudian memiliki sikap mental yang bagus. Artinya apa? Ketika tulisan kita itu sudah kita kirim dan tidak diterima gitu, belum diterima, sabar. Jangan terus berhenti menulis, tetap saja menulis tulisan apa saja dengan mungkin topik berbeda, kita kirimkan lagi. Karena biasanya media itu akan istilahnya apa ya, kalau bahasa Jawa ini teni gitu ya. Oh, ini sering nulis gitu. Ini sering mengirim, berarti dia produktif dalam menulis. Kalau tulisan sekali diterima kok nggak dimuat, sudah ya sudah, mereka tidak akan familiar dengan kita. Kalau kita sering ngirim apa aja, puisi, cerpen gitu ya, itu artikel apa saja, itu mereka akan familiar dengan kita. Jadi memang ini sudah menjadi hal yang umum ya, orang-orang tahu gitu. Media itu akan membuat nama ini itu sering masuk ke kita gitu. Jadi kalau namanya sudah ada di sana, mereka sudah hafal, itu suatu saat akan mudah atau cepat dimuat gitu. Kalau hanya sekali sudah selesai, ya sudah selesai gitu. Kita sebagai junior, dalam arti masih belajar menulis, kita akan kalah dengan orang-orang akademisi gitu ya, profesor, doktor yang tulisannya sering keluar masuk di media, ya kita akan kalah dengan beliau-beliau itu ya, karena kapasitas kita juga berbeda, kemudian secara pengalaman juga beliau-beliau lebih jauh dari kita, lebih banyak menulis juga gitu ya. Jadi ya semuanya harus sabar gitu, tetap menulis gitu. Dan memiliki kebiasaan membaca. Kita bisa menulis, kalau kita nggak baca tidak bisa, harus membaca. Membaca itu wajib. Bagaimana untuk kita bisa membaca? Dipaksa gitu ya. Sesuatu yang dipaksa itu kan menjadi suatu kebiasaan dan kita lama-lama jadi menikmati gitu. Menikmati, oh ternyata membaca itu seperti ini gitu ya.
mungkin ada suatu pengalaman gitu, awal-awal membaca itu susah sekali gitu ya, coba main ke perpustakaan gitu ya, aduh kok perpustakaan lihat buku udah males gitu rasanya, ada seperti itu. Tapi juga ada yang apa namanya, wah kayaknya senang di perpus itu, entah apa yang disenangi di sana, tapi nanti lama-lama juga rasa ingin membaca itu ada gitu. Nah, kapan kita menulis artikel? Wah, bisa langsung sekarang. Kalau kapan-kapan, kalau kapan-kapan itu nanti kadang kita lupa gitu ya. Sebaiknya memang ketika kita punya ide langsung ditulis. Ketika idenya udah selesai misalnya, ya sudah ditinggalkan, ganti pekerjaan lain misalnya begitu. Tapi jangan lama-lama, jangan lama-lama untuk ditinggalkan. Terus dibuka lagi untuk ditulis lagi gitu. Pas punya ide menarik, iya betul. Pas ingin sekali menulis, iya betul. Ya. Pas ada tulisan yang layak ditanggapi atau polemik di koran, betul, langsung ditulis dikirim gitu. Misalnya ada peristiwa yang terjadi, erupsi Merapi gitu ya. Kemudian apa namanya? Misalnya ada pendaki gunung dengan kejadian-kejadian yang apa gitu ya. Kemudian ada pecinta alam gitu tersesat gitu. Nah, itu biasa kita bisa menanggapi gitu. Itu namanya polemik gitu. Kemudian pas ada momentum gitu, peristiwa tertentu. Misalnya gini, kita Nita nih suatu peristiwa itu di bulan April ini 21 April ya itu lahirnya RA Kartini gitu. Kemudian di Mei itu ada Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian juga di Agustus itu apa namanya Juni itu hari lahirnya Pancasila gitu. Kemudian di Juli Hari Koperasi gitu. Di Agustus kemerdekaan tentunya gitu. Kemudian September itu apa ya? Nanti bisa dicari. Kemudian Oktober itu kesaktian Pancasila dan juga hari TNI kita, Tentara Nasional Indonesia. Dan November itu Hari Pahlawan gitu. Desember Hari Ibu gitu. Dan juga menghadapi event tahun baru gitu. Kita bisa menulis di sana. Januari pastilah tahun baru gitu. Kemudian Februari ada ini 6 Februari itu kalau tidak salah hari apa ya, hari media atau apa itu ya. Itu jadi kita bisa melihat kalender kita di sana, misalnya itu pas hari Idul Adha gitu, Idul Fitri gitu, kita bisa menuliskan tentang itu. Pas hari guru gitu ya, PGRI gitu, kita bisa menuliskan itu. Nah, kemudian jadi sebenarnya kita banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa masuk menulis di media dengan cara itu tadi. Kita mau menulis di media, kira-kira aku pengen dimuat misalnya di event apa namanya Agustus gitu. Tulislah dari sekarang gitu. Dan kirimlah gitu. Karena jauh hari sebelumnya itu sudah ada ya di redaksi itu sudah ada, mereka sudah mengantongi gitu ya, sudah mengantongi tulisan-tulisan itu dan mereka akan menyeleksi tulisan mana yang pantas untuk dimuat dan dibaca oleh pembaca. Nah, dengan terbiasa menulis maka akan lebih lancar, lebih baik dan lebih termotivasi. Nah, kemudian di mana menulis artikel itu? Ya, di media massa lah pasti ya. Koran harian ya. Koran harian itu salah satu media menulis yang baik, yaitu baik dari segi profesionalisme, pengelolaan media, baik dari segi penyebaran informasinya, ya, dan baik dari segi penyebaran informasinya, gitu. Kita akan di koran itu kalau tulisan kita sudah masuk ke sana itu seperti apa ya, kita sudah memiliki nama gitu ya di sana. Dan koran harian dengan oplah yang besar gitu ya, seperti KR kita gitu, Kompas gitu, wah sudah luar biasa kalau tulisan kita bisa dimuat di salah satu itu ya, Jawa Pos gitu ya, Republika gitu. Jadi memang
dari segi pengelolaan media mereka sudah bagus dan penyebarannya juga sudah meluas gitu. Maka mulailah menulis di koran lokal dulu seperti Harjo, Tribun gitu. Di Harjo ada juga artikel itu yang bisa ditulis. Kalau di Tribun sepertinya apa ya? Dari Tribun ada juga di Tribun dengan karakter berapa itu? 5.000 karakter atau berapa gitu. Nanti bisa dicek-cek gitu. Nah, untuk menulis di media massa mulailah dari hal-hal yang sederhana, kemudian meningkat ke bentuk tulisan yang lebih sulit. Ya. Ya, kemudian mengapa menulis artikel gitu ya? Untuk tulisan opini atau artikel harus membaca referensi atau bahan pustaka, kemudian menganalisa dan menuliskannya secara baik, benar dan menarik. Dengan kemampuan dan kebiasaan menulis artikel atau opini akan memperkaya pengetahuan, wawasan, sikap kritis, kepekaan sosial terhadap masalah-masalah di sekitar kita. Ya. Misalnya kita memiliki daya kritis gitu, tulis saja gitu. Tulis kemudian kirimkan. Bagaimana menulis artikel? Nah, mulailah dengan gemar membaca pasti. Membaca fenomena. Fenomena apa? Fenomena yang ada di masyarakat. Maka di sana kita akan muncul ide untuk menulis gitu. Ide untuk menulis bisa muncul dari tulisan orang lain, yaitu kita menanggapi gitu, menanggapi tulisan orang lain gitu di media. Kemudian membahas topik momentum tadi yang sudah saya sampaikan, momentum apa kita bisa menandai itu sehingga kita sudah mempersiapkan artikel kita atau tulisan kita yang akan kita kirim ke media. Kemudian ada 3 langkah dalam menulis artikel. Mulailah kemudian tulisan yang menarik itu seperti apa? Yaitu menulis dengan fakta dan data yang kuat. Buatlah tulisan itu dari awal sampai akhir itu menarik. Menulislah dengan pembahasan yang baik dan solusi yang pas gitu. Pilihlah kata dan kalimat atau diksi yang menarik gitu. Nah, kadang kalau di Jawa Pos itu ada tulisannya begini. Jadi di awal itu bentuknya fiktif gitu ya. Padahal mereka akan bicara tentang bagaimana pengangguran terjadi di negeri ini gitu. Tapi kemudian di awal itu seperti kita membaca cerpen gitu ya, fiktif gitu ya. Ya, kemudian baru masuk ke tentang realita yang terjadi, pengangguran yang semakin banyak gitu ya. Kemudian pekerjaan yang sulit didapat gitu ya, karena begitu banyaknya pencari kerja dengan lowongan kerja yang sedikit gitu ya. Nah itu kalau di Jawa Pos, kalau teman-teman membaca ada yang seperti itu namanya apa ya, tulisan fiktif rasa non-fiksi gitu ya. Jadi diawali dengan khayalan tapi kemudian didukung dengan data yang ada. Nah, kemudian menulislah dengan pembahasan yang baik ya, sudah nih. Kemudian ya Bapak Ibu, ini kita sudah sampai pada akhir gitu ya. Kesimpulan dari menulis di media, kalau Anda mau berbagi ide dengan orang lain, mau belajar mengolah gagasan secara tertulis, mau dikenal banyak orang, mau berbuat sesuatu demi kemajuan kita bersama, maka menulislah. Hanya itu. Menulislah mulai sekarang, jangan ditunda lagi. Ayo nulis, pokoknya nulis gitu ya. Tulisan apa saja ya. Silahkan ditulis. Ketika kita menulis maka akan banyak muncul ide di sana dan akan banyak referensi buku yang kita cari gitu. Baik, itu Bapak Ibu guru dan juga Mbak Yuni dan juga Bu Nurul dari saya tentang materi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Mujiem atas paparan presentasinya yang sangat menarik ya. Menulis di media.
Sebenarnya saya tadi menyimak dari tadi itu saya segera pengen bertanya, apakah boleh kalau moderator bertanya, Bu? Tentunya boleh lah. Oke, nggih Bu, matur nuwun. Dari saya dulu nggih Bu Mujiem nggih. Kebetulan Ya. saya juga ikut KGP, Komunitas Guru Penulis. Itu saya itu bingung bagaimana saya memulai, maksudnya itu ketika saya sudah berhenti menulis, bagaimana saya bisa memulai lagi, karena kadang itu sifat males itu sangat mengganggu sekali. Padahal kalau sudah menulis, benar kata Ibu tadi, ketika kita menulis semua ide pasti tercurah. Mohon Bu bimbingannya, share-nya kepada saya bagaimana saya bisa membangkitkan keinginan saya untuk memulai nulis lagi. Terima kasih Bu Mujiem. Iya, oke. Oke, Mbak Nurul. Ya, itu adalah penyakit semua orang ya. Oke, termasuk saya. Ya. Jadi yang namanya mengecas motivasi itu harus setiap hari. Itu sangat penting sekali. Apalagi Mbak Nurul sudah ada komunitas ya, itu bagus sekali. Cerita sedikit tentang pengalaman saya. Ketika saya sudah mulai suka menulis itu, saya mengikuti upacara PGRI itu. Di sana saya mendengar ada yang dapat juara 1 lomba karya tulis itu. Guru SMP Bukri atau apa waktu itu ya. Berapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu atau berapa itu. Kemudian saya berpikir, saya harus bisa menulis ini supaya namaku bisa dipanggil gitu. Motivasinya dulu itu. Kemudian saat itu keinginan saya menggebu. Ada pendaftaran untuk menjadi anggota FLP. FLP itu Forum Lingkar Pena Yogyakarta. Saya ikut itu karena saya ingin mencari lingkungan menulis. Saya ikut dari beberapa seleksi, 3 seleksi itu baru keterima gitu ya. Sampai 3 tahap itu FLP itu menerima anggota. Akhirnya masuklah saya menjadi anggota. Dari situ sudah mulai kecas motivasi saya untuk menulis. Kemudian di suatu saat saya melihat dan saya mengikuti hari PGRI lagi kalau tidak salah. PGRI lagi yang kedua kalau nggak salah itu. Itu waktu itu saya pengen pengen duduk sama pejabat di depan gitu. Nah itu satu motivasi juga itu. Jadi bagaimana kita mencari motivasi untuk diri kita. Ketika motivasi internal kita sudah melempem, maka cari motivasi eksternal. Banyak motivasi eksternal. Lomba, event-event lomba banyak sekali bertebaran di medsos gitu. Ikuti saja. Lomba menulis apa saja ikuti. Saya karena tidak pandang bulu, yang penting saya bisa menulis. Mau lomba itu saya juara atau tidak, saya tidak pernah pedulikan. Yang penting saya nulis, itu saja. Jadi ketika saya misalnya nulis apa itu, sama teman dibilang nulis apa, tugas kuliah apa misalnya seperti itu. Saya bilang tidak gitu. Saya nulis aja, yang penting saya bisa nulis, saya senang nulis gitu. Yang saya tulis tuh hanya merangkum buku gitu ya. Tapi yang penting saya nulis. Jadi memang kita harus mengecas diri kita seperti itu. Cari motivasi eksternal Mbak Nurul. Motivasi itu ada di luar sana dan banyak sekali. Banyak sekali. Tiap bulan UIN itu mengadakan esai, antologi esai. Di UIN kita bisa berkreasi tiap bulan kita mengisi buku mereka. Tapi memang diseleksi ya. Kalau seleksi kita masuk, buku kita esai kita diterbitkan gitu dalam bentuk antologi esai. Dan banyak lagi tentang karya tulis, tentang lomba karya tulis. Itu Mbak Nurul. Emang kita kadang kalau mikir aduh sudah mengajar, sudah ngurus suami, ngurus anak, itu memang iya. Tapi seberapapun di tengah kesibukan kita, luangkan 30 menit, 15 menit itu untuk menulis sedikit saja.
mampir ke perpustakaan gitu. Untuk kita bisa membaca dan menulis. Ya, itu aja Mbak Nurul. Semoga sudah menjawab. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Bu Ya, Mujiem. Saya akan kembali mengumpulkan serpihan-serpihan yang berantakan ini menjadi mau menulis. Monggo Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi di sesi ini? Saya persilahkan. Jika tidak ada, ada mendengar azan dulu. Oh iya ya, oke. Kita adzan dulu nggih. iya, lagi azan. Alhamdulillah. Monggo, apakah bisa kita lanjut, Bu Mujiem? Halo? Hanya Bu. Oh ya, nggih, monggo Bu Yuyun. Bu Mujiem, ini ada yang ingin bertanya? Monggo Bu Yuyun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Muji paparannya, dan sebenarnya menarik sekali ini untuk bisa dijadikan pecutan bagi guru-guru untuk budaya menulis. Nah, pertanyaan saya kali ini, adakah budaya menulis yang diterapkan Ibu di sekolah Ibu terhadap para siswa-siswinya? Mungkin bisa memberikan contoh apa begitu untuk bisa meningkatkan budaya menulis terhadap siswa-siswi Ibu di sekolah Ibu. Mungkin hanya itu saja. Karena tadi sebenarnya pertanyaan saya tadi hampir sama dengan yang di awal tadi, hampir sama dengan pertanyaannya Ibu Nurul dan sudah terjawab, dan ini pertanyaan yang kedua, mohon untuk diberikan jawaban atau informasi untuk pertanyaan saya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Motivasi untuk siswa ya, untuk anak-anak kita di sekolah ya dalam menulis. Diadakan lomba atau ikutin lomba. Nanti kita menyeleksi dari mereka per kelas, dari kelas atas misalnya, dari kelas 3 sampai kelas 5 biasanya ya, kelas 6 sudah tidak lagi. Itu ada lomba kita ikutkan, kemudian kita seleksi, dan yang masuk untuk ikut lomba itu yang kita ikutkan. Nah, dari situ tumbuh semangat mereka. Atau kalau tidak, ada event menulis di kota misalnya, kita ikutkan anak-anak kita. Saat ini itu di Pevita, di Perpustakaan Kota Utara dan Selatan, sedang ada program jelita, yaitu jendela literasi anak-anak kota Yogyakarta ya. Ini hasilnya nanti produknya adalah antologi cerpen ya, dari anak kelas 3 kelas 5 ya, kelas 5 dan 4 ini. Ada sekitar anak 80, 40 di Pavita, 40 di Perpustakaan Kota Yogyakarta Utara. Ini sedang kita arahkan ke sana. Tiap
Sabtu kita ada pertemuan online untuk membahas materi dan Ahadnya membuat tugas gitu. Jadi tiap seminggu sepekan sekali mereka menghasilkan satu tulisan, baik cerpen bentuk fabel ataupun cerpen yang lainnya. Dari sini ternyata animo anak-anak itu ternyata luar biasa, karena saya tanya petugas perpustakaannya, yang mendaftar itu lebih dari 80, artinya ada yang tereliminasi. Nah, itu salah satu untuk menghidupkan literasi di kalangan siswa kita. Di dinas sendiri sepertinya tiap tahun ada, ya, ada, bahkan mereka malah maksudnya di Departemen Kebudayaan di Pendidikan di pusat itu mengadakan lomba literasi, salah satunya cerpen, dan mereka malah mencari siswa yang masih orisinil, dalam arti dalam menulis itu dengan pilihan kata atau diksi itu yang biasa, tidak yang kelas cerpen seperti apa kelas-kelas yang sudah bagus itu tidak, tapi malah yang anak-anak yang orisinal gitu. Ya, seperti itu. Jadi memang kita bisa membuat event sendiri. Ya, di sekolah kami sendiri ada event sekarang, yaitu anak-anak untuk mengirimkan karya cerpen dari kelas 1 sampai kelas 5. Itu nanti akan kami beri ribet. Itu Bunda Yuyun yang bisa saya sampaikan. Ya. Mbak Nur. Oke, terima kasih Ibu. Ya, luar biasa sekali jawabannya. Ya, bagus, silahkan dilanjut. Oke, terima kasih. Jawaban yang sangat luar biasa nggih Bu Mujiem, pengalaman juga sangat luar biasa. Bapak Ibu guru hebat yang lain, apakah masih ada yang bertanya? Masih kami berikan kesempatan. Halo? Ya, halo. Oke. Jika sudah tidak ada yang bertanya, apakah kita tutup saja Bu Mujiem? Ya, tidak apa-apa ya. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun sekali Bu Mujiem, Bu Mujiem SPD dengan materi menulis di media yang sangat-sangat luar biasa, terutama bagi saya yang saya harus memecut diri saya sendiri untuk jangan malas menulis, walaupun mungkin hanya lewat story atau mungkin dari hal-hal yang sederhana. Itu sungguh sangat luar biasa. Materinya sangat menarik sekali Bu Mujiem. Terima kasih atas presentasi yang diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada host. Monggo Bu Yuni Astuti. Ya, terima kasih Mbak Nurul selaku moderator dan juga Ibu Mujiem yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Mungkin presentasi pada pagi hari ini kita tutup. Sekian dari saya, banyak salam maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.